Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan libari'il anam, summa salatu wassalamu ala hafidawihin hamam ala rasulil arabi wa alihi wa sahbihi wa man tala min hizbihi sabilahu fi hubbihi ala mamarril hiqabi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga sehat semuanya insyaallah. Yang punya hajat semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terlilit masalah semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan lagi kajian Al-Balaghah dengan kitab Durusul Balaghah, dengan bersama-sama kita mulakan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah seperti halnya diumumkan di grup, pada hari ini kita hatamkan ilmu ma'ani, ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan ijaz itnab dan dilanjutkan dengan khotimah daripada ilmu ma'ani. Kita sebelumnya sudah membahas ya bagan yang sudah dituliskan bahwa kalam itu jika ditinjau dari apakah dia diringkas ataupun panjang, maka ketika lafadznya ya sesuai dengan kadar daripada makna yang dikandung kalam tersebut, maka disebut musawah. Kemudian jika lafadz kalam tersebut lebih sedikit dibandingkan makna yang terkandung dalam kalamnya, maka ada dua kemungkinan. Kalau lafadznya memenuhi makna yang diinginkan, murad si mutakallim maksudnya, maka disebut ijaz. Tapi kalau seandainya lafadz yang sedikit itu tidak memenuhi makna yang diinginkan oleh si mutakallim, maka disebut al-ikhlal. Begitupun dalam itnab, ketika itnab lafadz kalam tersebut lebih banyak kadarnya dibandingkan makna yang terkandung, tentu ada tambahan lafadz di dalam kalam tersebut. Jika tambahan lafadz itu memberikan faidah tambahan, baik faidah ma'nawiyah atau faidah lugawiyah yang terkandungnya, maka disebut itnab. Tapi ketika tidak memenuhi atau tambahan lafadznya tidak memberikan faidah apapun, ya, maka disebut dengan at-tatwil atau al-hashwu. Baik. Selanjutnya yang ingin kita bahas adalah aksamnya, aksam ijaz dan aksam daripada itnab, ya. Baik, qala al-musannifun rahimahumullahu taala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin, ila an qal aqsamul ijaz. Al-ijaz imma an yakuna bitadammunil ibaratil qasirati ma'aniya katsirah. Ijaz itu ada kemungkinan bentuknya adalah lafadz tersebut atau kalam tersebut mengandung ya di dalam kalam ijaz tersebut ibarat yang singkat, tapi ibarat tersingkat yang tersebut memiliki makna-makna yang banyak. Wa huwa markazu inayatil bulagha, yang mana ijaz yang bentuk pertama ini gitu ya, markaz inayatil bulagha merupakan pusat perhatian para ulama balaghah. Ya, artinya para orang-orang yang dia punya skill balaghah, ya, khususnya bulaghah atau balaghiyin dalam hal ini, itu mereka fokus sekali dalam misalkan memperhatikan lafadz-lafadz yang terlihatnya sedikit tapi memiliki makna yang banyak. Seperti halnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis-hadis Nabi SAW itu disampaikan memiliki jawami' kalim. Ya, disampaikan bahwa Nabi SAW itu katanya uti itu bijawami'il kalim. Ya, maka para ulama yang memiliki atau ketika berkata dia memiliki menggunakan lafadz yang sedikit tapi maknanya banyak, itu merupakan ibaratnya titisan-titisan
warasah nubuwahnya dapat gitu ya. Karena ulama kan warasatul anbiya itu. Wabihi tatafawatu aqdaruhum, dan dengan ijaz yang pertama ini itu kemampuan para orang-orang balaghah ya, para ulama balaghah itu berbeda-beda kemampuannya gitu ya. Berbeda-beda. Wa yusamma ijaz qisar. Artinya di sini bentuk pertama dari ijaz, dia lafadznya sedikit mengandung makna banyak tapi tidak ada lafadz yang dihapus gitu. Lafadznya tidak ada yang dihapus di dalam kalam tersebut. Ini disebut dengan ijaz qisar. Nahwu qawlihi ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Ini yang sering dijadikan contoh daripada ijaz qisar. Ayat fil qisasi hayatun. Ya. Di dalam kisos itu ada jaminan kehidupan. Jadi gini, ceritanya memang sebelum ayat Al-Quran turun dengan hukum kisosnya, orang Arab itu sudah mengenal ibaratnya mati dibalas mati gitu. Kematian dibalas dengan kematian. Makanya sering terjadi peperangan antara kabilah. Ya, misalkan yang sering terjadi yang lama banget itu dendam kesumat antara Banil Khazraj dan Aus yang akhirnya didamaikan oleh Nabi SAW. Maka tidak heran memang orang Arab itu memiliki kecenderungan ketika misalkan satu kaumnya dibunuh oleh kaum yang lain, maka akan dibalas bunuh lagi. Dan pembalasan bunuhan itu dengan cara berperang gitu. Maka nanti misalkan dari si kaum A wafat, misalkan dibegal atau gimana misalkan, dibalas oleh kaum A ini dengan memerangi kaum B. Sehingga nanti banyak yang terbunuh kaum B. Kaum B nggak terima, dibalas lagi. Terus dan tidak ada akan akhir. Akhirnya turun hukum kisos, yang mana itu menyelesaikan semua permasalahan itu. Sehingga disampaikan fil qisasi hayatun. Perbandingannya adalah ucapan orang Arab al-qatlu anfalil qatli. Jadi orang Arab dengan kebiasaan mereka itu dengan kebiasaan mereka membunuh dibalas bunuh lagi, ya. Itu mereka punya prinsip al-qatlu anfalil qatli. Ya. Al-qatlu anfalil qatli. Kita perlu memahami letak daripada di dalam ayat fil qisasi hayatun, letak ijaz kisornya di mana? Ketika kita membandingkan dengan prinsip orang Arab dulu jahiliyah, al-qatlu anfalil qatli. Jadi kematian itu bisa menafikan kematian lagi. Gitu ya. Misalkan si fulan A dari kaum A dibunuh. Maka nanti dengan membunuh kaum B yang membunuh A ini, gitu ya, itu bisa menafikan kematian yang lain. Tapi nanti dibalas lagi karena prinsip orang kaum B yang itu juga sama, al-qatlu anfalil, dan tidak akan ada selesainya. Tidak akan ada selesainya. Oke. Letak ijaz qisar yang terkandung di dalam ayat fil qisasi hayatun dibandingkan dengan prinsip atau peribahasa orang Arab al-qatlu anfalil qatli. Pertama, kaunul ayah ya, aqallu harfan ya, aqallu harfan min qaulil Arab. Min qaulil Arab yang itu ya maksudnya. Min dzalika qaulil Arab. Jadi pertama, kalau antum hitung antara ayat fil qisasi hayatun dengan al-qatlu anfalil qatli, itu ayatnya di sini hurufnya pasti lebih sedikit dibandingkan ucapan orang Arab yang atas. Segi kisornya ya. Yang kedua, ayat itu ada mutakrar fil ayah. Fil qisasi hayatun. Ada lafaz yang diulang enggak? Enggak ada. Coba lihat yang atas. Al-qatlu anfalil qatli. Ada lafaz yang diulang? Ada. Yaitu lafaz al-qatl. Dan pengulangan lafaz itu dalam misalkan ya suatu karya sastra, misalkan itu kurang dianggap bagus. Ya, kecuali pengulangan lafaz tersebut memiliki makna yang berbeda. Yang kita sebut dengan jinas itu. Ya, seperti dalam ayat Al-Qur'an as-sa'ah itu ayatnya?
Jadi lupa ya. Pengulangan dalam satu lafaz, dalam satu ayat, pengulangan lafaz sa'ah. Ya, tapi berbeda maknanya. Sedangkan di sini pengulangan lafaz al-qatl tapi dengan makna yang sama. Oke, sedangkan di dalam ayat itu tidak mengulang lafaz yang sama. Yang ketiga, al-qisas sama dengan al-qatlu al-adil. Qisas itu membalas kematian dengan cara yang adil. Ya. Karena sudah ditentukan ibaratnya aturan-aturannya. Dan penentuan hukum qisas itu dengan seleksi, ya, ibaratnya dengan seleksi yang ketat. Harus ada misalkan saksi, harus ada ini dan lain sebagainya. Beda halnya dengan pembunuhan dibalas pembunuhan. Udah pokoknya karena dia ini tanpa ada saksi dan lain sebagainya, balas. Akhirnya perang terjadi, ya, dan lain sebagainya. Pertama, yang ketiga, qisas itu pasti ketika dibunuh, ketika membunuh orang, ya, dibalas pembunuhan itu dengan pembunuhan yang adil. Beda halnya dengan al-qatlu di sini. Ketika membalas kematian dengan kematian, ada dua kemungkinan. Bisa jadi balasan pembunuhannya adil, bisa jadi pembunuhannya zalim. Karena ketika menyerang suatu kaum kan bisa jadi warga sipil juga kena kan, yang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau dengan qisas, misalkan dihukum, dipidana dulu, misalkan terus didatangkan saksi dan lain sebagainya, adil, sehingga adil. Kemudian yang keempat, di dalam ayat ini juga letak ijaz qisarnya adalah wujudu tibak. Wujudu tibak fil ayah. Nah, ini diantaranya aja kita sebutkan. Wujudu tibak fil ayah. Tibak itu kan membuat satu kata disandingkan dengan kata antonimnya. Di dalam ayat ada tibak. Al-qisas tadi kan membunuh kan. Kemudian lawan bunuh, lawan mati, hidup. Al-qisas lawan haya. Itu ya. Sedangkan di sini nggak ada. Nggak ada al-qatlu. Tapi di sini al-qatlu lagi. Al-qatlu disandingkan dengan al-qatlu. Sedangkan di sini al-qisas disandingkan dengan haya. Yang mana dengan al-qisas kan ada kematian adil. Kemudian ditibakan dengan haya. Yang kelima, letak ijaz qisar dari fil qisasi hayatun adalah isbatul haya. Menetapkan ada kehidupan, ya, dan menjaminnya. Ya. Di dalam ayat ini ketika terjadi qisas maka akan menetapkan dan menjamin kehidupan orang lain. Karena nggak bakal dibalas lagi nanti, gitu ya. Sedangkan di dalam yang prinsip orang Arab, peribahasa orang Arab, ini nggak ada jaminan akan ada kehidupan yang semesta buat orang lain. Misalkan gini, ketika orang udah dikisos, itu kan menjadi pelajaran bagi orang lain kan. Orang nggak berani untuk membunuh, gitu. Tapi kalau ini, karena bunuhnya bareng-bareng, ya biasa-biasa aja, itu nanti dibalas lagi dan tidak ada jaminan kehidupan di dalam prinsip orang Arab yang ini. Setidaknya 5 sisi ini ya membuat kita tahu letak di mana fil qisasi hayatun itu merupakan ijaz qisar. Nah, kita perlu tahu dulu kenapa misalkan ayat qisas ini diturunkan, kurang lebih. Baik, ini bentuk pertama dari ijaz, yaitu ijaz qisar. Selanjutnya, bentuk dari ijaz adalah wa imma an yakuna bihadfi kalimatin. Nah, kemarin kita udah sebutkan aksam ijaz. Ada aksam ijaz yang qisar, ada yang hadzaf. Sedangkan yang hadzaf itu bisa menghadzaf huruf, hadzaf kalimah, kemudian hadzaf jumlah atau aksar min jumlah. Ya, yang kita bahas dalam contoh al-iqtita'. Ya, al-iqtita' itu kan menghapus sebagian huruf. Wamsahu biru'usikum. Asalnya wamsahu ba'da ru'usikum. Itu ya, dalam sebagian istinbat hukum khususnya ulama Syafi'iyah. Kemudian ma'aqarinatin tu'inul mahdzuf. Tapi ingat, dalam penghapusan di dalam ijaz hadzaf itu perlu ada qarina atau petunjuk. Ya, yang mana petunjuk tersebut membantu kita mengetahui sesuatu yang dihapusnya.
Ini dinamakan dengan ijaz hadzaf. Ya, misalkan ijaz hadzaf yang lain selain daripada contoh yang wamsahu biruusikum. Seperti contoh walam aku bagiya, ya. Walam apa? Dalam Sayyidah Maryam ketika dituduh berlaku serong, ya, sebagai pelacur dan lain sebagainya, Sayyidah Maryam, ya, ataupun gimana beliau bisa punya anak sedangkan beliau tidak punya pasangan, kemudian juga beliau bukan pelaku serong, beliau mengatakan walam aku bagiya. Di situ kan asalnya walam akun bagiya kan, ada huruf nun yang dihapus, ya, di sana. Disampaikan, ya, jadi menghapus huruf nun dalam lafad yakunu ketika fi'il mudhari majzum itu diperkenankan. Wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadfun maltuzim, kata Imam Ibnu Malik. Jadi contoh walam aku bagiya itu adalah contoh daripada ijaz hadzaf yang menghapus huruf. Ya, letak kebalagohannya apa ketika menghapus huruf nun dalam ayat walam aku bagiya? Jadi kan Sayyidah Maryam itu menafikan bahwa dirinya itu bukanlah seorang pelacur kan? Gitu. Ibaratnya gini, ketika menghapus akun kana yakunu itu kan artinya wujud kan, ada. Walam akun, bukanlah saya ada gitu sebagai orang pelacur gitu. Jadi kata ulama, letak salah satu sisi letak kebalagohan daripada menghapus huruf walam akun di situ, walam aku bagiya, adalah makna wujud di dalam akunnya saja tidak sempurna, seakan-akan gitu. Karena kan seakan-akan apa? Lafad yakunu, lafad akunu itu nun yang enggak ada. Seakan-akan makna wujudnya aja enggak ada, apalagi khobar dari yakununya. Jadi menghapus nun dalam walam aku bagiya itu katanya ab'ad fin nafyi. Ab'ad fin nafyi min adamil hadzaf. Jadi menghapus nun dalam walam aku bagiya itu lebih jauh penafiannya dibandingkan tidak menghapus. Sebabnya karena ketidaksempurnaan makna wujud dalam akun, ya, bagaimana mungkin khobar daripada akunnya itu ada gitu, ya. Ala kulli hal. Jadi nanti ada buku namanya apa? Al-Hadzful Balaghi, ya. Al-Hadzfu apa? Al-Balaghi. Nanti di sana dijelaskan penghapusan di dalam ayat Al-Quran dan dilihat dari sisi balaghahnya. Ya. Jadi setiap ayat Al-Quran itu pasti, bukan setiap ya, pasti di dalam Al-Quran itu ada huruf atau kalimah atau jumlah yang dihapus. Dan pasti di sana ada nilai balaghahnya yang bisa menambahkan keimanan. Ala kulli hal. Lanjut dulu. Fahadful kalimah, contoh yang hadful kalimah. Ya, di sini beliau enggak menyebutkan menghapus apa? Menghapus huruf. Ya. Fahadful kalimati kahadfila fi qauli Imrul Qais. Menghapuslah di dalam ucapannya Imrul Qais. Faqultu yaminullahi abrahu qa'ida walau qatta'u ra'si ladaiki wa awsali. Menghapus huruf la di dalam lafad abrahu, la abrahu, ya, karena bariha itu biasanya butuh kepada huruf nafi, ya, fati awan faka wa hadzil arba'ah li shibi nafin aw li nafin mutbi'ah, ya. Jadi fatia, infaka, bariha kan biasanya diawali oleh ma untuk menunjukkan kepada seperti mazala itu, ya, mazala, ya. Karena kalau tanpa adalah berarti menunjukkan makna nafi. Bariha, fatia, infaka, zala itu maknanya nafi. Ketika ditambahkan di awalnya nafi, nafi ketemu nafi, negatif ketemu negatif, ibaratnya menjadi positif. Gitu. Ketika misalkan ana bilang maziltu qa'idan, saya masih duduk, berarti maknanya isbat. Mengisbat saya duduk. Tapi ketika ana bilang ziltu qa'idan, artinya saya tidak duduk. Gitu ya, maka nafi ketemu nafi menjadi isbat. Di sini pun kalau seandainya tidak pakai la, berarti nanti maknanya faqultu yaminullahu abrahu qa'idan. Aku berkata demi Allah, demi sumpah di Allah gitu ya. Abrahu qa'idan,
berarti saya tidak duduk. Ya, atau saya tidak tegak gitu ya. Maaf ya. Duduk atau dalam hal ini artinya berdiri tegak gitu ya. Tidak kemana-mana. Walau qatta'u ra'si ladaiki wa usali, walaupun mereka mengancam akan memotong kepalaku di hadapanmu atau demimu, wa usali, dan memotong-motong sendi-sendi pertulanganku. Kan gini, maksudnya Imrul Qais ini kan ingin menunjukkan bahwa dia itu cinta mati sama kekasihnya. Gitu ya. Kalau seandainya Abrahu ini tidak mentakdirkan lafadz la yang dihapus, artinya beliau tidak cinta mati sama kekasihnya. Karena beliau bilang, saya tidak akan misalkan tegak duduk misalkan ketika mereka mengancam akan membunuh, ya. Tapi kalau di sini mentakdirkan lafadz la yang dihapus, maka artinya demi Allah, kata si Imrul Qais, aku senantiasa akan duduk tegak walaupun mereka mengancam akan memotong kepalaku dan sendi-sendi pertulanganku demi kamu, gitu ya. Atau contoh di dalam Al-Quran yang menghapus lafadz la dalam lafadz Fatihah yafta'u. Ucapannya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ya, yang bapaknya Nabi Yusuf ya. Bukannya ucapannya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yakub. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Di situ ada lafadz la yang dihapus, asalnya la tafta'u tadhkuru Yusuf. Kenapa? Sama tadi. Kalau misalkan tidak mentakdirkan la, berarti di sini menafikan bahwa Nabi Yakub ini tidak senantiasa mengingat Nabi Yusuf. Padahal ceritanya, realitanya Nabi Yakub itu senantiasa nginget-nginget Nabi Yusuf gak? Tallahi tafta'u, ayat tallahi la tafta'u tadhkuru Yusuf, gitu ya. Baik, selanjutnya contoh yang wahadful jumlah kaqaulihi ta'ala wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik ay fata'assa wasbir. In syartiyah, yukadzibuk fi'il syaratnya, faqad kudzibat itu bukan jawab syaratnya, tapi jawab syaratnya dihapus. Jawab syaratnya fata'assa wasbir. Jadi katanya, kalaupun seandainya mereka itu mendustakan wahai Muhammad, dan memang Rasul-Rasul sebelum kamu juga sudah didustakan, apa yang harus dilakukan? Fata'assa, bersabarlah. Wasbir, bersabarlah. Jadi jawab syaratnya yang dihapus. Faqad kudzibat di sini bukan ditakdirkan menjadi jawab syarat dari wa in yukadzibuk. Karena kalau faqad kudzibat rusulun min qablik dijadikan jawab syarat, itu kayak nggak ada hasilnya, nggak ada jawabnya. Kalau seandainya mereka mendustakan wahai Muhammad, kalau jawab syaratnya faqad kudzibat rusulun min qablik, itu kayak nggak ngasih solusi. Allah kayak nggak ngasih solusi gitu. Ya. Baik. Selanjutnya, wahadzful aktsar, dan menghapus dalam kalam lebih dari satu jumlah. Nahu qaulihi ta'ala fa'arsilun, ya. Kata orang yang selamat, ya, temannya Nabi Yusuf ketika di penjara dan ditakwil mimpikan bahwa dia akan selamat, kan kembali melayani raja kan. Kemudian raja itu dia bermimpi bahwa dia melihat sapi yang gemuk memakan sapi yang kurus. Itu kan ya. Kemudian dia mengumpulkan para penakwil mimpi. Ternyata para penakwil mimpi ini memberikan jawaban-jawaban yang tidak memuaskan hati si raja. Sehingga orang teman sepenjaranya Nabi Yusuf yang selamat ditakwilkan mimpi itu ingat Nabi Yusuf. Setelah lama ingat baru Nabi Yusuf. Dia bilang, wa qala alladzi naja minhuma wadzakara ba'da ummatin. Setelah bertahun-tahun baru ingat Nabi Yusuf. Ya, karena dilupakan. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, ya. Wa qala alladzi naja minhuma wadzakara ba'da ummatin. Apa katanya? Ana unabbiukum bi ta'wili. Aku akan menceritakan takwil mimpimu wahai raja, fa arsilun, tapi kirim saya dulu ke Nabi Yusuf maksudnya. Fa'arsilun, ay fa'arsiluni, ya.
kemudian di sana langsung bilang ke Nabi Yusuf, singkat cerita, gitu. Ya, kan di sana banyak kata cerita yang dihapus. Kan harusnya di sini katanya, ai arsiluni ila Yusuf li asta'birahu ru'ya, supaya saya meminta takbir mimpi kepada Nabi Yusuf. Fafa'alu, kemudian raja dan bala tentaranya ibaratnya mengizinkan atau mengirim orang ini ke Nabi Yusuf. Fa'atahu, kemudian orang ini mendatangi Nabi Yusuf. Wa qala lahu, kemudian berkata, ya Yusuf ayyuhas siddiq. Oh, jadi banyak jumlah yang dibuang. Ya. Fa'arsilun, kemudian singkat cerita ketemu Nabi Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiq. Baik, ini contoh-contoh daripada ijaz hadzaf. Berarti kita bisa simpulkan ijaz hadzaf, ada ijaz hadful haraf, ada hadful kalimah, ada hadful jumlah, ada hadful aktsar min jumlah. Baik, selesai pembahasan ijaz, ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan sampai sedikitnya lafaz mengurangi makna yang dikandung di dalam kalam tersebut. Karena kalau kurang atau tidak memenuhi makna yang dikandung di dalam kalamnya, maka bukan ijaz, tapi disebut apa? Disebut al-ikhlal. Dikatakan dalam baitnya, wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi mardudun bila tafsili. Ya. Nah, Ana tuliskan untuk menambahkan keterangan bahwa perlu dalam membuat ijaz, misalkan antum membuat talkhisan, ya, talkhisan termasuk dalam kategori ijaz. Tapi kalau talkhisan antum membuat rasib seseorang, nah, itu ya, berarti itu bukan ijaz, bukan talkhisan yang ijaz, tapi talkhisan yang ikhlal, itu ya, banyak celaknya. Beda halnya misalkan ternyata talkhisannya ini singkat, padat, maknanya terpenuhi, membuat orang itu najah, sofi, bahkan mumtaz, misalkan gitu ya. Maka talkhisannya itu talkhisan yang ijaz. Wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi, ya, mardudun bila tafsili, ya. Wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi mardudun bila tafsili. Wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi mardudun bila tafsili. Boleh baca bareng? Wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi mardudun bila tafsili. Wa wasmatul ikhlali wat tatwili wal hashwi mardudun bila tafsili. Oke. Wa wasmatul ikhlal, kecacatan yang ada atau yang timbul dari ikhlal, atau kecacatan yang ada di dalam tatwil dan hasyaw, itu semuanya mardud. Kalam yang ikhlal, kalam yang tatwil, kalam yang hasyaw, itu mardud, ditolak. Ya, menurut ulama balaghah, ya, itu tertolak. Bila tafsil, tanpa ada penjelasan yang detail. Pokoknya udah, kalau kelihatan ikhlal, kelihatan tatwil, kelihatan hasyaw, nggak ada ibaratnya alasan lain lagi, udah tertolak, ya. Baik. Kita masuk ke aqsamul itnab yang lumayan banyak. Aqsamul itnab. Al-itnab yakunu bi umurin katsirah. Itnab itu bisa bentuknya banyak, ya, dengan berbagai metode, dengan berbagai aqsam. Minha, di antara cara membuat itnab adalah zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan lafaz yang khas setelah lafaz yang am, ya, atau atful khas alal am. Contoh, ijtahidu fi durusikum wal lughatil arabiyyah. Lughah Arabiyah termasuk dari durus enggak? Termasuk, tapi disebutkan lughah Arabiyah di sana, berarti di sini atful khas alal am atau zikrul khas alal am. Dan ini melalui itnab yang akan kita bahas ini, kita nanti akan tahu uslub-uslub Arab itu. Sehingga kita kalau mau bikin uslub Arab, kita bisa mencontoh itnab ini.
Faidahnya apa sih? Menyebutkan lafadz khas setelah lafadz am. Wa faidatuhu at-tanbih ala fadlil khas. Faidahnya adalah untuk mengingatkan, untuk mewanti-wanti ya terhadap keutamaan lafadz yang khas. Jadi ketika bilang ijtahidu fi durusikum wal lughatil arabiyyah, mengingatkan bahwa lugah Arabiyah itu memiliki fadl, keutamaan yang tidak dimiliki oleh pelajaran-pelajaran lain. Karena pelajaran-pelajaran lain itu bertumpu kepada lugah Arabiyah. Antum tidak akan misalkan paham mantik yang Arabi maksudnya ya. Kalau baca terjemah misalkan, atau misalkan kita baca buku-buku logika yang udah berbahasa Indonesia, memang terkadang tidak butuh kepada tidak butuh kepada bahasa Arab ya. Atau misalkan pelajaran-pelajaran lain, usul fiqh, tafsir dan sebagainya, itu tidak akan bisa kita pahami kecuali kita paham bahasa Arab. Berarti di sini mengingatkan fadl, keutamaan yang dimiliki lugah Arabiyah yang tidak dimiliki oleh dars yang lain. Contoh dalam ayat Al-Qur'an, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Salat wusta ditafsirkan salat asar. Gitu ya. Padahal salat asar bagian daripada salawat-salawat kan? Salat-salat yang 5 waktu. Hafizu 'alas shalawat. Itu udah mencakup semua salat 5 waktu. Tapi disebut lagi sholatil wusta, salat asar. Kenapa? Oh, berarti salat asar memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh salat-salat lain. Yang mana biasanya salat asar di sanalah waktu malaikat itu setoran, ibaratnya setoran catatan amal seharian seorang hamba. Gitu ya. Ka'annahu lirif'atihi, seakan-akan lafadz khas itu karena keunggulannya itu dia merupakan jinsun akhar. Dia merupakan jins yang lain, mughayirun, berbeda dari jins yang sebelumnya. Seakan-akan lugah Arabiyah ini karena memiliki keutamaan yang lebih dari dars-dars lain, seakan dia bukan bagian dari dars yang lain. Itu ya. Seakan-akan salat wusta itu jins lain dari salat 5 waktu. Karena dia punya keunggulan tersendiri. Seperti contoh lain, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruhul Amin, maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril jins dari malaikat kan? Kenapa disebutkan lagi ruh? Karena malaikat Jibril ini punya kedudukan yang lain, ya. Ibaratnya dia ketua malaikat. Nah, ketua malaikat itu ibaratnya beda lagi jinsnya ya dibandingkan malaikat-malaikat lain. Dalam hadis misalkan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Atau huruf au imro'ah diatofkan kepada dunia. Perempuan bagian daripada dunia bukan? Bagian daripada dunia. Wa khairu mata'id dunya al-mar'ah, berarti ini menunjukkan perempuan itu bagian daripada dunia. Kita juga bagian daripada dunia. Tapi kenapa seakan-akan di sini imro'ah disebutkan lagi? Ini berarti atful khas alal am, karena yaitu ya maksudnya ya ala kulli hal itu ya. Karena fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah perempuan memang, itu ya. Jadi, misalkan dunia bisa menipu manusia, itu ya secara umum. Tapi ada yang bisa lebih menipu lagi, misalkan, ya dibandingkan dunia yang biasa, yaitu perempuan. Gitu. Dalam hal ini Nabi SAW bukan untuk merendahkan perempuan, tapi untuk mewanti-wanti laki-laki, gitu, yang gampang tertipu, gitu, oleh perempuan, maksudnya gitu. Ala kulli hal. Jadi banyak di dalam lugah Arabiyah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu banyak zikrul khas alal am. Wa minha, kebalikannya, zikrul am ba'dal khas. Ya, atau atful alam am alal khas. Kaqaulihi ta'ala, Rabbighfirli khas. Wali walidayya, lebih umum. Waliman dakhala baitiya mu'minan, lebih umum lagi. Walil mu'minina wal mu'minat. Lil mu'minin wal mu'minat lebih umum lagi. Itu ya. Meminta ampun khusus untuk diri sendiri, lebih umum kedua orang tua, lebih umum lagi kepada setiap orang yang beriman yang masuk ke ya yang umroh lah ya misalkan ya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan semua orang mukmin dan orang mukminat. Itu ya. Tujuannya apa? Kenapa ada zikrul am ba'dal khas? Tujuannya adalah lit ta'mim. Faidahnya apa? Lit ta'mim, ya, untuk memberikan faidah umum, universal.
Satu, untuk memberikan faidah li ta'mim. Kedua, walihtimam bisya'nil awal. Walihtimam apa? Bisya'nil awal. Dan untuk memberikan apa? Kesan penting kepada lafaz yang disebutkan pertama. Ya, oke, misalkan saya meminta ampun untuk semua orang mukmin mukminat umum. Tapi ya Allah lebih dulukan saya. Itu maksudnya. Ihtimam bisya'nil awal. Ya. Contoh lain misalkan, walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Sab'am minal masani Al-Fatihah kan? Al-Fatihah bagian daripada Al-Qur'an bukan? Kenapa di sini Al-Fatihah disebutkan dulu khas, kemudian Al-Qur'an? Nah, berarti di sini memang apa? Ibaratnya untuk memberikan kesan umum bahwa Nabi Muhammad diberikan seluruh Al-Qur'an, umum, semua Al-Qur'an ibaratnya. Tapi ingat, ada yang penting di antara Al-Qur'an di situ, ada ayat yang penting yaitu sab'an minal masani, ya, sab'ul masani Al-Fatihah maksudnya. Nah, memiliki kedudukan yang penting di sana. Wa minha, di antara cara membuat itnab atau bagian daripada itnab, al-idah ba'dal ibham. Ya, menjelaskan, memperjelas setelah yang tadinya gamang gitu ya, tidak jelas. Misalkan amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Amaddakum bima ta'lamun, seakan-akan umum, tidak jelas. Nah, jadi Allah katanya akan memberikan anugerah kamu bima ta'lamun, dengan sesuatu yang kamu ketahui atau yang kamu yakini. Apa gitu? Apa anugerahnya itu? Amaddakum bi an'am wa banin wa jannat wa uyun. Dijelaskan gitu ya, al-idah ba'dal ibham. Contoh lain misalkan, Rabbi syrahli. Ibham, Rabbi syrahli. Apa katanya? Isyrah apa bahasa Indonesianya? Lapangkan. Rabbi syrahli, lapangkan untukku. Apa? Lapangan apa? Umum. Sadri. Maksudnya adalah dadaku. Wa yassirli, mudahkanlah untukku. Mudahkan apa? Amri. Maksudnya urusanku, gitu ya. Jadi apa, ibham dulu, kemudian dijelaskan maksudnya. Di antara contoh yang mirip dengan al-idah ba'dal ibham adalah tafsil ba'dal ijmal. Apa? Tafsil ba'dal ijmal. Mendetailkan yang sebelumnya tidak detail. Ya, yang tadinya global. Misalkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Setelah 12 dirinci. Dari 12 itu minha arba'atun hurum. Dirincikan. Dari yang tadinya umum dirincikan, ya. Seperti misalkan apa? Tafsil ba'dal ijmal. Apa? Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, di hari kiamat nanti ada apa, orang yang hitam legam mukanya, ada yang putih berseri-seri. Itu umum. Kemudian dijelaskan kenapa kok ada orang yang hitam legam mukanya, nanti ada juga yang putih berseri. Dijelaskan, ditafsirkan. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum begini. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum begini. Nah, gitu ya. Nah, itu tafsir ba'dal ijmal, salah satu bentuk dari itnab. Kebalikannya ada juga al-ijmal ba'da tafsil. Al-ijmal ba'da tafsil. Contoh, fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Udah, tafsil tuh. Kamu harus puasa 3 di sebelum pulang, 7 setelah pulang. Tilka asyaratun kamilah, ijmalnya. Setelah dijumlahkan semuanya 10. Ya, gitu ya. Tilka asyaratun kamilah. Baik. Selanjutnya, wa minha at-tawsyi'. Tadi tilka asyaratun kamilah kan al-ijmal ba'da tafsil. Sebelumnya juga ketika kita di sana asyarah kamilah, di naati, asyarah itu dinaati dengan kamilah.
Kenapa tujuannya ada al-ijmal ba'da tafsil? Di antara faedahnya adalah supaya ya tadi kalau misalkan bilangan berarti menjumlahkan semuanya menjadi 10. Karena supaya tidak mengira waw di sana bermakna takhir. Karena ada waw yang bermakna takhir. Dikiranya damnya itu boleh memilih 3 hari puasa ketika haji atau 7 hari ketika pulang. Kenapa? Karena ada waw yang bermakna takhir. Buktinya adalah ketika Allah berfirman fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Waw di situ maknanya takhir. Jadi khawatir tertukar gitu wawnya. Ya, sehingga ditegaskan lagi tilka asyaratun kamilah, karena di situ wawnya bukan waw waw takhir. Beda halnya dengan yang di waw di ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Di situ maknanya takhir. Poligaminya yang diperbolehkan 2 atau 3 atau 4. Jangan bermakna waw limutlaqil jam'i karena berbahaya. Nah, nanti poligaminya dikira 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa itu nanti? Nah. Karena itu terjadi. Ya, ada yang menafsirkan seenak perut dia. Nah, karena mengutamakan misalkan nafsu tadi itu. Berpoligami 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa itu? Jadinya 9 ya. 9. Kacau itu. Wa minha at-tawsyiah. Di antara bentuk itnab juga ada at-tawsyiah. Wa huwa an yu'ta fi akhiril kalam bi musannan mufassarin bisnain. Jadi tawsyiah itu adalah mendatangkan di akhir kalam kita dengan musanna. Dengan lafaz musanna, kemudian lafaz musanna ini dijelaskan dengan menyebutkan dua hal. Jadi ini mirip dengan at-tafsil ba'dal ijmal. Ya. Cuma tafsil ba'dal ijmal bedanya dengan tawsyi adalah kalau tawsyi itu khusus di lafaz musanna. Kalau tafsil ba'dal ijmal itu lebih umum. Tuh ya. Kayak tadi, iddatash syuhur 'indallah 12 disebutkannya. Oh, berarti bukan musanna 12 itu. Contoh, kaqaulihi umsi wa usbihu min tadhkarikum wasiban yarsi liyal musfiqan wal al-ahlu wal waladu. Mahal syahidnya al-musfiqan musanna. Ya, musanna al-musfiqan. Dijelaskan musfiqan ini maksudnya siapa? Al-ahlu wal waladu. Makna baitnya umsi wa usbihu wasiban min tadhkarikum. Jadi katanya di sini umsi petang dan pagi hari. Jadi setiap pagi dan petang wasiban aku merasa tersakiti. Wasiban itu ta'allam. Aku merasa tersakiti, aku sakit. Min tadhkarikum disebabkan karena nginget-nginget kamu. Nginget-nginget mengenang kamu, mengenang kalian. Jadi saking tersakitinya siang dan malam, pagi dan petang disebabkan karena mengenang ya, si mukhatab. Jadi terlihatnya itu murung terus seharian. Yarsi liyal musfiqan, sehingga al-musfiqan 2 orang yang mengasihi itu mengasihaniku. Yarsi itu kan mengasihani atau risa, melakukan risa. Melakukan risa itu berduka gitu. Ya, berduka. Jadi ada 2 orang yang mengasihaniku, yang meratapiku. Siapa itu? Al-ahlu, keluargaku, wal waladu, dan anak-anakku. Ya. Wa minha, diantara bentuk itnab adalah at-takrir, mengulang-ulang. Li gharadin, karena tujuan tertentu. Ya, seperti katulil fasli. Ya, karena memang mengulang lafad, karena antara lafad itu ada pemisah yang banyak. Fi qaulihi ta'ala, wa innam ra'an damat mawasiku ahdihi ala misli hadza innahu lakarimun. Ya. Di sini mahal syahidnya adalah mengulang lafad inna dan isimnya. Jadi asalnya wa innam ra'an itu kan inna dan isimnya. Khobar innanya mana? Lakarim khobarnya. Ya. Tapi di sini mengulang lafad inna dengan isimnya lagi dengan lafad innahu.
Kenapa? Karena antara isim inna dengan khobarnya jauh. Ya, dipisahkan tulul fasl. Mana baitnya? Wa innam ra'an damat mawasiku ahdihi ala mis. Jadi kan asalnya berarti gini. Wa innam ra'an damat mawasiku ahdihi ala misli hadza lakarim. Ya. Jadi katanya sesungguhnya seseorang yang dia damat mawasiku ahdihi, senantiasa menepati janjinya, orang seperti ini itu orang yang karim, orang yang mulia, orang yang mulia ya di sini. Orang yang mulia. Jadi orang mulia itu katanya orang yang senantiasa menepati janjinya. Ya, supaya tidak tertukar la karim ini misalkan khobar dari mana, sehingga diulangi lagi isim inna dengan innanya. Seperti contoh gini. Dalam ayat Al-Quran sama ada tulul fasl. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara. Mana maf'ul bi dari ra'aitunya? Belum ketemu. Ya. Maf'ul bi keduanya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara. Harusnya sajidin. Kan gitu maf'ul bi keduanya. Sajidin. Tapi karena jauh antara ra'aitu dengan maf'ul bi keduanya, gitu ya. Jadi diulang lagi lafaz ra'aitunya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara, diulang lagi. Ra'aituhum li sajidin. Nah, gitu. Ya. Diulang lagi karena khawatir orang enggak paham. Ya, tadi itu sama wa innam ra'an damat mawasiku ahdihi ala misli hadza innahu lakarim. Ya. Khususnya di sini memang ya orang Arab itu dikenal dengan apa? Orang Arab dulu ya. Orang Arab dulu itu dikenal dengan kata-katanya itu bisa dipegang, ya. Wa innam ra'an, makanya di sini wa innam ra'an damat mawasiku ahdihi ala misli hadza innahu lakarim. Khususnya laki-laki. Ya, laki-laki itu dipegang apa? Janjinya, dipegang kata-katanya. Kalau ada laki-laki yang tidak pegang janjinya atau laki-laki yang tidak bisa dipegang kata-katanya, berarti bukan laki-laki ibaratnya. Di sini bukan seorang laki-laki yang mulia. Ya. Tidak pantas diibaratkan sebagai laki-laki karena dia tidak punya rujulah di situ. Kata Imam Syafi'i apa? Di dalam diwannya, wala khaira fi wuddim ri'in mutalawwinin idza rihu malat mala haitsu tamilu. Jadi tidak ada kebaikan dalam mencintai seseorang mutalawwin. Mutalawwin itu yang model kayak gitu. Yang dia tidak punya prinsip. Ya, kalau berjanji tidak ditepati. Omongannya tidak bisa dipegang gitu. Nah, kata Imam Syafi'i wala la khaira fi wuddim ri'in mutalawwinin. Kenapa? Karena idza rihu malat mala haitsu tamilu. Kalau misalkan diomongin ini, ikut sini. Kalau sini, ini. Ikut apa? Angin-anginan gitu ibaratnya. Ya, apa? Angin-anginan. Ya. Selanjutnya, wa kaziyadati targhib. Mengulang-ulang lafaz di antara tujuannya ataupun di antara alasannya disebabkan karena ziyadati targhib fil afwi. Supaya memotivasi seseorang memaafkan atau yang lain-lainnya. Jadi kalau ingin memotivasi seseorang dalam satu sifat tertentu, maka diulang-ulang lafaz itunya, ya. Seperti qauluhu ta'ala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu. Nah, diulang lagi, wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ingat ini. Ini sebetulnya kalau antum paham, ini lagi nasihati laki-laki. Ya, seseorang laki-laki, seorang suami, ingat inna min azwajikum, pasangan kamu, wa auladikum aduwwalakum. Bisa jadi musuh. Dalam arti ini musuhnya bukan musuh yang kayak gimana-gimana, bukan. Kadang mohon maaf, ngeselin gitu. Anak-anak itu tahu sendiri kan, masa-masa kecil. Itu ngeselin, termasuk mohon maaf, perempuan. Bahasa kasarnya itu memang ada aja gitu tingkahnya. Ingat gitu. Tapi ingat, kamu harus punya sifat sabar, pemaaf. Sampai 3 kali disebutkan sama Allah. Wa in ta'fu.
wa tasfahu wa taghfiru. Awas. Ini ingat peringatan. Betul-betul mental antum ya sebagai misalkan seorang qawam, diingetin betul sama Allah di sini. Karena pasti antum akan menemukan apa? Menemukan bengkoknya yang disebutkan Nabi itu kayak gimana? Masa-masa pacaran ibaratnya waliyadzubillah ya, atau masa-masa ta'aruf itu nggak kelihatan, nggak bakal kelihatan karena pasti memperlihatkan apa sisi baiknya terus. Antum juga termasuk itu pasti memperlihatkan sisi baiknya. Tapi awas ya, nanti akan terlihat bengkoknya, naqisatul uqulnya kata Nabi itu. Nah, di saat antum sudah menjadi pasangan itu sampai disebutkan 3 kali coba. Wa in ta'fu, nggak cukup. Wa tasfahu, nggak cukup. Wa taghfiru, fa innallaha ghafurur rahim. Tuh ya. Ini gunanya apa? Kalau menganalisa teks gitu pelan-pelan gitu. Ya. Salah satu ilmunya ya dengan ilmu balaghah itu. Kalau antum cuma baca Quran gini, baca hadis gini, tanpa menganalisa, lewat-lewat aja. Nggak tahu nilai-nilai yang terkandung padahal itu relate banget dengan kehidupan kita. Relate banget. Makanya Nabi itu ibaratnya diutus ibaratnya menikah dengan beberapa wanita supaya tahu, Nabi itu supaya karakter masing-masing perempuan itu tahu gitu. Terkadang ada dikumpulkan di satu perempuan karakter-karakter semua perempuan yang berbeda, ada kayak gitu. Supaya apa? Supaya Nabi SAW itu diutus supaya membumi gitu. Supaya hukum-hukum yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi itu apa? Relate dengan kehidupan kita. Ya. Makanya Nabi diutusnya itu bukan misalkan dari malaikat gitu. Enggak. Dari basyariah, punya sifat basyariah tadi itu. Ala kulli hal, kemana-mana. Wa katakidul inzar. Ala kulli itu ini aja. Supaya saling mengingatkan antar sesama laki-laki. Wa katakidul inzar. POV laki-laki. Supaya perempuan juga tahu kan gitu. Baik. Di antara tujuan yang lain dari mengulang suatu lafaz adalah ta'kidil inzar, untuk memperkuat peringatan. Fi qaulihi ta'ala misalkan kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Ingetin, memperkuat peringatan. Ya. Atau untuk misalkan menakut-nakuti, membuat suatu hal itu terlihat seram, menyeramkan. Seperti mengulang lafaz al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adra, diulang qari'ah itu. Supaya apa? Supaya memberikan kesan itu bahwa al-qari'ah itu menakutkan. Ya. Bukan hanya cuma sekedar mengulang doang ya. Al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah, supaya diulang-ulang ingat kita di sana. Tahwil supaya membuat kesan menyeramkan. Ya. Atau yang kita bahas sebelumnya itu di akhir kita, kenapa kok mengulang-ulang lafaz pertanyaan yang sama diulang sampai beratus-ratus ribu kali. Misalkan ketika istri menanyakan kepada suaminya, Mas, kamu sayang nggak sama saya? Mas, kamu cinta nggak sama saya? Ya Allah, udah dinikahi, udah dinafkahi, masih nanya gitu kan? Tujuannya adalah memang itu takkid, untuk apa? Untuk memastikan, karena perempuan itu apa? Perasaannya butuh divalidasi, gitu ya, ibaratnya. Makanya nanya terus, jangan heran. Itu namanya salah satu uslub itnab. Ada juga kitab namanya Balaghatun Nisa. Nah, di situ. Di kitab itu nanti antum tahu bagaimana perempuan kalau ngomong itu. Balaghatun Nisa. Sebelumnya dikaji sama Dr. Ronah lah. Di Azhar. Cuma nggak tahu sekarang pengajiannya dilanjutkan atau enggak. Wa minha li'atirad. Ya. Gitu ya. Jadi perempuan kalau itnab jago banget itnab. Sekali ijaz jago banget ijaz. Mau makan apa terserah. Oh, ijaz sekali ya. Kamu nggak apa-apa. GPP. Sekali itnab, sekali ijaz. Ya. Makanya sampai ada buku tadi itu Balaghatun Nisa. Wa min hali i'tirad, di antara bentuk daripada itnab ada hali i'tirad. Ya. Atau jumlah i'tiradiyah yang kita kenal. Wa huwa tawassutu lafdin baina ajza'i jumlah.
yaitu membuat menengahi suatu lafad, atau membuat lafad, ada beberapa lafad di tengah, ya, yang ditaruh di antara bagian-bagian jumlah, au baina jumlatain, atau di antara dua jumlah yang berkaitan maknanya, li gharadin, karena tujuan tertentu. Misalkan sering kita mendoakan guru kita dengan misalkan hafizahullah, ya, misalkan kalau yang udah wafat rahimahullah, kan biasanya dikasih tanda kurung, atau Rasulullah dalam tanda kurung sallallahu alaihi wasallam, atau diantara baina syatrain itu. Nah, itu namanya jumlah intirodiyah, ya, yang ditaruh di antara tengah-tengah biasanya. Tujuannya adalah misalkan untuk mendoakan tadi itu, ya, atau untuk menjelaskan suatu lafaz yang asing. Nah, biasanya dikasih jumlah intirodiyah. Contohnya, inna samanina wa bullightaha qad ahwajat sam'i ila turjuman. Mahal syahid dari jumlah intirodiyahnya adalah wa bullightaha. Itu harusnya dikasih tanda kurung. Wa bullightaha. Jadi katanya inna samanin. Jadi sesungguhnya usia 80-an itu, jadi kalau enggak ada lafaz wa bullightaha, inna samanin qad ahwajat sam'i ila turjuman. Jadi usia 80-an itu biasanya sudah butuh, ya, qad ahwajat sam'i ila turjuman, sudah butuh kepada, ibaratnya pendengarannya itu udah butuh kepada, ya, alat bantu lah gitu, ya. Di sini qad ahwajat sam'i ila turjuman. Jadi pendengaran orang yang sudah 80-an tahun itu sudah butuh kepada turjuman. Turjuman itu kan, ya, juru bicara lah. Kadang kan ngomong sama orang yang sudah sepuh kan harus tinggi suaranya karena telinganya udah berkurang. Inna samanin, sesungguhnya usia 80-an. Wa bullightaha, semoga engkau disampaikan ke usia 80-an itu. Ya. Jadi doa maksudnya, wa bullightaha, dan semoga engkau disampaikan ke usia 80 itu. Wa nahwu qaulihi ta'ala, dan contoh yang lain firman Allah yang dia mengandung jumlah intiradiyah. Wa yaj'aluna lillahil banat subhanah wa lahum ma yashtahun. Subhanah di situ merupakan jumlah intiradiyah yang tujuannya adalah untuk litanzih. Kalau wa bullightaha tadi maknanya tujuannya adalah untuk lid doa, gitu, ya. Wa minha, di antara bentuk dari itnab adalah al-ighal. Apa itu al-ighal? Wa huwa khatmul kalam bima yufidu gharadan yatimul ma'na bidunihi. Al-ighal adalah mengakhiri sebuah kalam dengan suatu lafaz yang mana lafaz ini memberikan suatu faidah, ya, yang mana faidah ini sebetulnya tanpa faidah ini pun makna kalam itu sudah sempurna. Jadi misalkan kita membuat kalam kita sudah sempurna, tapi kita menambahkan, ya, atau mengakhiri kalam kita dengan suatu lafaz yang mana tanpa lafaz ini, gitu, ya, itu maknanya sudah sempurna. Kal mubalaghah, yang mana tujuannya adalah seperti untuk mubalaghah, untuk memberikan kesan berlebih. Fi qaulil khunsa, ya, seperti ucapan al-khunsa, ketika al-khunsa ini punya adik namanya Sakhr. Adik laki-laki namanya Sakhr. Kemudian Sakhr ini wafat, ya, di medan perang. Kemudian al-khunsa membuat syair ratapan, ya, syair ritha. Dia bilang gini di dalam satu baitnya, wa inna sakhran la ta'tammul hudatu bihi ka'annahu alamun fi ra'sihi naru. Mahal syahid al-ighal-nya adalah fi ra'sihi nar. Itu al-ighal. Jadi al-ighal itu berada di akhir karena mengakhiri suatu kalam. Kalamnya sudah sempurna. Tanpa diakhiri lafaz ini pun sebetulnya sudah sempurna. Tapi kenapa menambahkan di akhir kalam tersebut? Karena bentuk mubalaghah. Ya, bentuk mubalaghah. Contoh makna baitnya, wa inna sakhran la ta'tammul hudatu bihi. Sesungguhnya si Sakhr itu, ya, si Sakhr itu la ta'tammul hudatu bihi, yang kalian jadikan panutan, ibaratnya. La ta'tammul hudatu bihi, yang kalian jadikan panutan, petunjuk. Ya. Ka'annahu alam.
seakan-akan si Sokhar yang kalian jadikan petunjuk, ya, jadikan imam, alam itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Alam itu Jabal Murtafi', ya, gunung yang menjulang tinggi. Walahul jawarul munsya'at fil bahri kal a'lam. Al-a'lam itu maksudnya gunung-gunung yang menjulang tinggi. Gini, maksudnya dulu ketika nggak ada Google Maps gitu ya, nggak ada apa namanya, kompas. Salah satu cara untuk membuat tanda gitu ya, atau cara membuat tahu arah itu dengan gunung. Kan gunung menjulang tinggi ya, kelihatan dari mana, dari arah manapun kelihatan. Kalau gunungnya sebelah kiri kita misalkan, oh berarti arah utara misalkan. Kalau gunung sebelah kanan kita berarti arah mana, misalkan selatan dan lain sebagainya. Nah, cara menandai atau cara kita cari petunjuk adalah dengan gunung yang menjulang tinggi itu, gitu ya. Gunung yang menjulang tinggi tanpa ada api di atasnya yang kelihatan misalkan, kan gunung udah kelihatan kan dari arah manapun. Tapi saking ingin membuat kesan bahwa Sokhar ini bukan hanya gunung yang menjulang tinggi, tapi di atas gunung itu ada apa? Ada api. Nah, kalau ada api berarti di siang hari, di malam hari pun tetap bisa menjadi petunjuk. Karena gunung yang menjulang tinggi itu hanya bisa dijadikan petunjuk di siang hari. Kalau malam kelihatan nggak? Nggak, gelap biasanya. Tapi kalau Sokhar ini bukan gunung biasa ibaratnya. Jadi dia gunung yang bisa dijadikan petunjuk di siang dan di malam hari. Kenapa? Karena fi ra'sihi nar. Di atas apa? Di atas kepala gunung tersebut bukan hanya tinggi, menjulang tinggi, dia ada api di atasnya. Terlihat. Al-Ighal ini dikatakan sebagian ulama hanya ada di dalam syair. Khasun bisyar. Dia hanya khusus ada di dalam syair. Tapi kemudian dibantah pendapat ini dengan dalil ayat Al-Quran bahwa di Al-Quran juga ada Al-Ighal. Ya, seperti ayat ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, wa hum muhtadun itu bentuk dari ighal. Bentuk dari apa? Al-Ighal. Karena utusan itu, utusan Allah itu, mereka muhtadun enggak? Pasti muhtadun. Tapi ditambahkan wahum muhtadun untuk menguatkan bahwa utusan yang diutus kepada kalian itu muhtadun gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian selanjutnya di antara bentuk dari itna badal at-tadjil. At-tadjil itu apa? Wa huwa ta'qibul jumlah bi ukhra tashtamilu ala ma'naha ta'kidan laha. Nah, mirip dengan ighal ada tadjil. Tadjil juga sama, tadjil itu ta'qibul jumlah. Jadi menambahkan jumlah yang lain, gitu ya. Dengan jumlah yang lain, yang mana jumlah tambahan ini tashtamilu ala ma'naha. Jumlah tambahan yang berada di akhir itu, ya, itu sudah dikandung maknanya oleh jumlah yang pertama. Tujuan ditambahkan jumlah yang kedua itu ta'kidan laha sebagai penguat. Ya. Jadi bedanya adalah kalau ighal itu menambahkan lafaz di akhir, tapi lafaz tambahannya itu tidak terkandung di lafaz yang pertama. Tapi kalau tadjil, ya, kalau tadjil itu menambahkan satu jumlah di jumlah yang lain, jumlah yang tambahan itu maknanya sudah terkandung di dalam jumlah yang pertama. Itu bedanya. Huwa ada dua bentuk tadjil. Huwa imma an yakuna jarian majral masal. Jadi tadjilnya itu dia itu seperti peribahasa. Ya, jumlah tambahannya itu dia sejalan seperti peribahasa. Kenapa? Listiqlali makna. Karena maknanya bisa berdiri sendiri. Wastighnaihi amma qablah. Dan bisa tidak butuh kepada jumlah yang sebelumnya. Jadi intinya bisa berdiri sendiri lah jumlah tambahannya ini. Seperti firman Allah, ja'al haqq wa zahaqal batil. Tadilnya mana? Innal batila
kana zahuqa. Jumlah innal batila kana zahuqa ini sudah terkandung di dalam ayat yang pertama, ja'al haq wa zahaqal batil. Ya, bahwa ketika kebenaran datang, maka nanti kebatilan akan terkalahkan, akan hilang, gitu ya. Begitupun ayat jumlah setelahnya innal batila kana zahuqa, bahwa kebatilan itu akan kalah, gitu ya. Kalau seandainya innal batila kana zahuqa itu berdiri sendiri tanpa ayat sebelumnya, maknanya bisa dipahami. Seperti halnya dia peribahasa sudah bisa dipahami, gitu ya. Selanjutnya, bentuk dari tadil adalah wa imma an yakuna ghairu jarin majral masal. Menambahkan jumlahnya ini dia tidak seperti peribahasa. Kenapa? Li'adam istighnaihi amma qablah. Karena dia tidak bisa dicukupkan sendiri, tidak bisa berdiri sendiri tanpa lafaz sebelumnya. Kaqaulihi ta'ala, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Wa hal nujazi illal kafur ini bentuk tadilnya, yang mana dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan lafaz dzalika jazainahum bima kafaru. Ada bentuk lain dari tadzil, namanya disilakan dengan at-tadzil bil asma'il husna. Apa? At-tadzil bil asma'il husna. Jadi kalau antum temukan baca di dalam ayat Al-Quran, diakhiri ayatnya dengan asma husna, wallahu ghafurur rahim, innallaha kana ghafurar rahima, wallahu azizun hakim, dan ayat-ayat yang diakhiri dengan apa? Asmaul husna, itu namanya at-tadzil bil asmail husna. Pasti akhir dengan ayat asmaul husna itu pasti ada kaitan makna dengan ayat sebelumnya, dengan ayat yang jumlah sebelumnya. Buktinya adalah cerita Al-Imam Al-Asma'i. Jadi ada namanya ulama lughah, namanya Al-Imam siapa? Al-Asma'i. Suatu hari Imam Asma'i ini sedang murojaah Al-Quran. Sedang murojaah Al-Quran, mengulang hafalannya. Saat itu di sampingnya ada seorang Arab Badui. Di sampingnya ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini sebelumnya, ya, itu bisa dikatakan belum masuk Islam. Ya, jadi ketika siapa? Imam Asma'i ini baca ayat Al-Quran, beliau membaca ayat wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Kemudian Imam Asma'i itu membaca wallahu ghafurur rahim. Nah, diakhiri dengan ayat wallahu ghafur. Ini tadzil bil asmail husna. Kemudian orang Arab Badui ini langsung sadar, langsung ngeh. Karena orang Badui itu biasanya punya zauq Arabi yang tinggi. Gitu ya. Kemudian Imam Asma'i, seorang ahli bahasa ini, ditegur oleh orang Arab Badui ini. Ya rajul, kalamu man hadza? Ini omongan siapa ini yang kamu baca ini? Kalamu man hadza? Kemudian siapa? Imam Asma'i ini jawab, kalamullah. A'id, baca ulang lagi. Dibaca lagi sama Imam Asma'i, wassariqu. Diakhiri dengan wallahu ghafurur rahim. Disuruh apa? Disuruh mengulang sampai 3 kali Imam Asma'i ini. Setelah disuruh mengulang 3 kali, Imam Asma'i baru sadar, baru ngeh bahwa ayat yang beliau baca, akhir ayatnya itu, tadzilnya itu salah. Oh, wallahu azizun hakim. Baru orang Arab Baduinya lagi tidak protes. Kenapa? Imam Asma'i penasaran. Aqra'tal Quran? Kamu pernah baca Quran enggak? Orang Badui ini. Orang Badui bilang, saya belum baca Al-Quran. Ya, belum pernah sama sekali saya baca Al-Quran. Terus kok kamu bisa tahu saya salah? Ya katanya. Ya hadza. Gitu. Kalau kita etong gitu. Kalau orang Betawi bilang etong. Gitu. Kalau seandainya Allah itu Ghafurur Rahim, Allah tidak akan menyuruh faqta'u aydiyahuma. Kalau Allah Ghafurur Rahim, Allah tidak akan menyuruh faqta'u aydiyahuma, karena Allah udah memaafkan. Gitu ya.
Kalau Allah udah memaafkan, nggak mungkin Allah suruh motong tangan orang yang mencuri ini. Tapi karena Allah itu azizun hakim, Allah itu maha perkasa dan bijaksana, sehingga orang yang mencuri diberikan hukuman potong tangan. Oh, artinya setiap akhir ayat dengan Asma Husna itu pasti ada kaitan makna dengan ayat sebelumnya itu, dengan ayat sebelum Al-Asma'ul Husna itu. Coba aja untuk perhatikan. Setiap ayat yang diakhiri dengan Al-Asma'ul Husna pasti berkaitan dengan makna yang terkandung di ayat itu. Ya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kenapa diakhiri dengan latiful khabir? Pasti ada kaitan dengan la tudrikul absar dan seterusnya, gitu ya. Baik, selanjutnya. Wa minha al-ihtiras. Ya. Di antara bentuk itnab adalah al-ihtiras. Apa itu al-ihtiras? Wa huwa an yu'ta fi kalamin yuhimu khilafal maqsud bima yadfa'u. Al-ihtiras adalah mendatangkan di sebuah kalam, mendatangkan apa? Mendatangkan suatu lafaz. Tapi kalamnya, ya, jadi an yu'ta fi kalam, mendatangkan di dalam kalam yang mana kalamnya ini bisa disalahpahami. Ya. Kalamnya ini bisa disalahpahami. Maka dari itu didatangkan suatu lafaz yang mencegah. Yadfa'u apa? Yadfa'u khilafal maksud. Ya. Yang mencegah kesalahpahaman itu. Jadi ihtiras itu mendatangkan suatu lafaz yang bisa mencegah kesalahpahaman dari kalam yang mungkin bisa disalahpahami. Nahu, contoh. Fasaqa diyaraki ghaira mufsidiha. Saubur rabi'i wadimatun tahmi. Mahal syahid lafad tambahannya yang dijadikan ihtiras adalah ghaira mufsidiha. Ya. Ghaira mufsidiha berarti ini ihtiras. Kenapa? Karena kalau tanpa ada lafad ghaira mufsidiha, ini bisa jadi disalahpahami oleh si pendengar penyairnya. Si penyair kan bilang gini, fasaqa diyaraki. Jadi katanya semoga rumahmu itu dihujani. Dihujani oleh apa? Saubur rabi. Apa? Hujan di musim semi. Wadimatun tahmi, dan dihujani oleh dimah itu apa? Dimah itu mator gozir tawil. Ya. Saub itu hujan di musim semi. Tapi dimah itu adalah matorun gozirun tawil. Jadi katanya semoga rumahmu dihujani oleh hujan musim semi dan hujan yang deras, tahmi yang berjatuhan. Oke. Kalau di Indonesia, khususnya misalkan di Jakarta, kalau hujan bisa terjadi apa? Banjir. Hujan berarti ada dua kemungkinan. Hujan bisa membuat tanaman tumbuh, berarti manfaat. Ada hujan yang membuat banjir, berarti bencana. Nah, di sini si penyair kalau tanpa ada lafaz ghaira mufsidiha, khawatirnya dikira disalahpahami mendoakan keburukan. Karena hujan bisa membuat bencana. Gitu ya. Tapi ketika menyebutkan ghaira mufsidiha, oh berarti hujan yang tidak memberikan mafsadat. Nah, berarti tambahan ini membuat kesalahpahaman itu hilang. Gitu ya. Oh berarti maksudnya mendoakan kebaikan. Contoh di dalam Al-Quran, contoh ihtiras. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda. Mana ihtirasnya? Min ghairi su. Karena kalau tanpa ada min ghairi su, khawatirnya orang memahami karena tidak semua yang bercahaya putih itu membuat mata melihat. Setiap orang yang melihat cahaya putih, ya, misalkan orang kalau melihat cahaya putih bisa jadi kesilauan, ya kan? Bisa jadi terperangah merasa indah. Nah, supaya mencegah kesalahpahaman bahwa tangan Nabi Musa itu ketika keluar menjadi putih, bersinar,
Tapi bersinarnya itu putihnya tidak membuat silau. Maka ditambahkan min ghairi su. Ya, itu namanya apa? Al-ihtiros gitu ya. Dan di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ihtiros. Nanti ada buku namanya Uslubul Ihtiros fil Quranil Karim. Tebal segini kurang lebih. Bagus itu bukunya. Jadi menjelaskan atau menganalisa ayat-ayat Al-Quran yang ada apa? Uslub ihtirosnya. Lanjut. Stop, jangan lanjut. Lanjut. Wa minha at-takmil. Di antara bentuk itnab adalah at-takmil. Apa itu takmil? Wa huwa an yu'ta bi faslatin. Bi fadlatin. Tazidul ma'na husnan. Takmil adalah mendatangkan sebuah lafaz yang bersifat fadlah. Nah, di dalam nahwu kan ada umdah, ada apa? Fadlah. Mendatangkan suatu lafaz yang bersifat fadlah, yang mana lafaz ini tazidul makna husnan, menambahkan maknanya itu lebih indah lagi. Seperti contoh, wa yut'imunat ta'am, itu udah sempurna kalamnya. Ditambahkan fadlah ala hubbihi. Ai ma hubbihi. Wa dzalika ablag fil karam. Oke. Kalau orang bersedekah dengan memberikan makanan, orang bersedekah memberikan makanan. Oke, dia dikatakan dermawan. Tapi ada kemungkinan orang yang berderma, misalkan memberikan makanan, tapi apa? Kadang pakai hatinya itu kayak gak ikhlas, atau ngomongin, atau ibaratnya dalam ayat Al-Quran disilahkannya dengan yatba'uha adza. Apa istilahnya kalau di Indonesia ya? Misu-misu gitu ya. Ngasih tapi orang ini gitu. Minta terus. Ada yang gitu kan, bersedekah tapi diikuti dengan azan. Yatba'uha azan. Berarti ada kemungkinan sedekah itu buruk, kan gitu ya. Bersedekah itu orangnya buruk. Tapi kalau orang bersedekah tapi dengan rasa cinta, wow, mantep itu berarti. Jadi bukan hanya baik, dermawan, tapi dia suka. Misal, antum punya satu makanan, atau dua makanan misalkan. Yang satu molto, yang satu molto masih. Ngode supaya bazar, bohong, canda. Misalkan, antum punya dua makanan, satu molto, satu misalkan jernih, air jernih. Ngode lagi supaya berwarna airnya. Enggak mau Sadiki, bercanda. Tapi kalau mau di misalkan antum punya dua makanan. Satu makanan kesukaan antum, satu ya makanan biasalah gitu. Kemudian antum ingin bersedekah dengan makanan itu. Kalau antum mensedekahkan makanan yang antum sukai, wah itu dermawannya udah di luar orang biasa. Kenapa? Karena antum menyedekahkan sesuatu yang antum aja itu suka gitu. Kan itu lebih sulit dibandingkan cuma bersedekah biasa. Karena bersedekah dengan sesuatu yang kita sukai itu, Masya Allah, godaannya luar biasa. Lebih berat dibandingkan bersedekah dengan hal yang biasa, yang kita nggak suka itu. Dan memang kebiasaan orang itu yang menyedekahkan sesuatu yang lebih dari yang kita butuhkan. Artinya kita menyedekahkan sesuatu yang kita nggak butuh. Tapi kalau menyedekahkan sesuatu yang kita butuh itu berat banget. Yang kita sukai, kita berat banget. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Sampai ke derajat sana ini maksudnya. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Itu takmil. Jadi fadlah yang tazidul makna husnan. Tazidul makna apa? Husnan. Baik. Dan ada yang nyeletuk ya, heran ya. Ada aja pikiran-pikiran orang itu. Ustaz, berarti menyedekahkan atau memberikan sesuatu yang kita sukai itu berarti itu baik ya Ustaz, maksudnya ablag fil karam, lebih dermawan gitu. Dermawanannya di luar orang biasa. Kalau ada aja orang yang nyeletuk sama ketika Anda daras gini. Oh, berarti Ustaz, kita memberikan istri kita. Astaga. Ini kok ente mikirnya aneh-aneh aja. Kita kan cinta sama istri kita Ustaz. Yang enggak gitu prinsipnya.
nggak menyalahi syariat gitu maksudnya. Memberikan sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, selama tidak menyalahi syariat. Kalau menyalahi syariat, ya bodoh itu namanya gitu. Aduh, ada aja orang itu. Baik, dikit lagi insya Allah. Kita baca cepat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Qala al-musannifun rahimahumullah taala al-khatimah fi ikhrajil kalam ala khilaf muqtada zahir. Jadi yang kita bahas sebelumnya dari bab 1 sampai bab 8 itu namanya ikhrajul kalam ala muqtada zahir. Ikhrajul kalam ala muqtada zahir. Kita mengungkapkan kalam sesuai dengan tuntutan kondisi. Seperti halnya misalkan kita bahas dulu. Kalau mukhatabnya itu dia khali dzihni, orang yang polos, maka kalam kita perlu pakai taukid gak? Nggak perlu. Itu namanya ikhrajul kalam ala muqtada zahir. Atau lawan bicara kita orang yang ingkar, maka kalam kita wajib pakai taukid. Nah, itu berarti kalam kita ikhrajul kalam, mengeluarkan kalam ala muqtada zahir, sesuai dengan tuntutan kondisi. Tapi ada kalanya di sini ikhrajul kalam ala khilaf muqtada zahir. Mengeluarkan kalam, menyampaikan kalam, tapi tidak sejalan dengan tuntutan kondisi. Berarti tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang udah kita bahas sebelumnya. Oke. Iradul kalam ala hasabi ma taqaddam minal qawaidi yusamma ikhrajal kalam ala muqtada zahir. Katanya. Mengungkapkan kalam sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas, itu dinamakan dengan ikhrajul kalam ala muqtada zahir. Wa qad taqtadil ahwalu al-udul an muqtada zahir. Tapi ada kalanya kondisi justru mendorong kita untuk apa? Untuk keluar dari tuntutan kondisi. Wa yuradul kalamu ala khilafihi. Dan sehingga nanti kalamnya itu keluar disampaikan tidak sesuai dengan tuntutan kondisi yang utama. Fi anwa'in makhsusah, di beberapa bentuk atau macam tertentu. Di antaranya bentuk khilaf muqtada zahir. Tanzilul alim bi faidatil khabar aw lazimiha manzilatal jahili biha. Menempatkan orang yang alim, ya, menyampaikan, ya, atau menempatkan mukhatabnya ini dia orang yang tahu tentang faidatul khabar atau mengetahui lazimul faidah, ditempatkan di tempatnya orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh, seakan-akan dia nggak tahu gitu. Kenapa alasannya? Li'adami jarayanihi ala mujabi ilmi. Karena si orang yang alim ini tidak sejalan dengan keilmuannya, ya, tidak sejalan dengan kewajiban ilmunya, ya. Fayulqa ilaihil khabar, maka kita sampaikan informasinya sebagaimana kita sampaikan kepada orang yang bodoh, orang yang tidak tahu informasi itu. Misalkan kaqauli kaliman yu'dhi abahu, seperti kita ucapkan kepada orang yang menyakiti bapaknya. Misalkan lawan bicara kita tentu tahu bapaknya siapa kan? Misalkan di samping orang tersebut ada bapaknya, gitu ya. Pasti orang tersebut, si mukhatab kita, dia tahu itu bapaknya. Berarti alim bi faidatil khabar, dia tahu bahwa itu bapaknya. Tapi ternyata pengetahuan dia, ya, yang mengatakan bahwa ini bapaknya, itu tidak mendorong dirinya berperilaku sesuai dengan ilmunya. Misal, kita tahu si fulan misalkan bapak kita. Karena pengetahuan itu, maka apa yang kita lakukan kepada bapak kita? Kita menghormatinya, kita melakukan bir walidain gitu kan ya. Seharusnya gitu. Tapi ada orang yang tahu itu bapaknya,
tapi pengetahuannya tidak mengarahkan kepada kewajibannya. Dia justru menyakiti bapaknya. Maka kita ucapkan kepada dia, ya rajul, hadza abuk. Wahai rajul gitu. Ini bapakmu. Ngapain kita ngucapin ini bapakmu? Dia kan udah tahu. Kenapa? Karena apa? Pengetahuan dia terhadap ini bapaknya itu tidak sesuai, gitu ya. Sehingga kita bilang hadza abuk. Contoh lain misalkan. Dikatakan di dalam bait gini. Wa rubbama ujriya majral jakhili mukhatabun in kana ghairu amiri. Jadi ada kalanya katanya kita menyampaikan kalam itu atau mentreat seseorang seakan-akan orang ini tidak tahu informasi yang dia ketahui. Kayak tadi itu, dia tahu itu bapaknya, tapi kita treat dia seakan-akan dia tidak tahu bapaknya. Wa rubbama ujriya majral jakhili mukhatabun in kana ghairu amili. Jika mukhatabnya itu tidak melakukan apa yang seharusnya, maka kita tempatkan mukhatab itu seakan-akan dia tidak tahu. Misalkan kaqaulina li alimin dzi ghaflati. Seperti ucapan kita kepada seorang alim tapi dia ini lalai. Apa yang kita ucapkan kepada dia? Az-zikru miftahun libabil hadrati. Kaqaulina li alimin dzi ghaflati az-zikru miftahun libabil hadrati. Kan ada kalanya seorang alim, seorang kiai lah taruh gitu. Seorang kiai, dia tahu fadilah zikir kan, bahwa zikrullah itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dia tahu ilmunya, tapi dia tidak ingat Allah terus. Kelakuannya itu seakan-akan tidak mencerminkan dia tahu informasi bahwa zikir itu mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan akhirnya kita sampaikan kepada dia, wahai kiai, az-zikru miftahun libabil hadrah. Dia udah tahu. Nah, tapi kita tempatkan dia seakan-akan dia tidak tahu informasi ini. Ada kalanya kan gitu. Misal kita punya teman, dia ini kalau sholat subuh itu udah mendekati zuhur gitu. Nah, misalkan gitu ya. Ada teman kita yang sholat subuh itu mendekati zuhur. Kita bilang kepada dia, misalkan, wahai teman, ya shadiq, ya, as-shalah wajib. As-shalah wajib. Dia tahu nggak sholat itu wajib? Tahulah, dia masih sir. As-shalah wajib, misalkan. As-shalah wajibah. Tahu dia. Tapi seakan-akan pengetahuan dia terhadap sholat wajib itu tidak mempengaruhi perilakunya. Seakan-akan dia orang yang tidak tahu sholat itu wajib. Buktinya dia sholat subuh di waktu zuhur gitu. Gitu misalkan gitu ya. Atau sholat Jumat di hari Kamis. Misal aja gitu ya. Oke, berarti kalau ada orang yang seperti itu, kita sampaikan sesuai, kita seakan-akan mentreat dia seakan-akan dia orang yang tidak tahu, orang yang jahil. Kemudian diantara bentuk khilaf muqtada zahir adalah tanzilu ghairil munkir manzilatal munkir. Menempatkan mukhatab yang tidak ingkar seakan-akan dia ingkar. Ya. Ketika apa? Idza laha alaihi syai'un min alamatil inkar. Jika nampak di diri dia sesuatu dari tanda-tanda keingkaran. Fayu'akkadu lahu, sehingga perlu kalam kita ditaukidkan untuk si orang tersebut. Ya, misalkan ada mukhatab yang dia sebetulnya tidak ingkar terhadap kalam yang kita sampaikan. Tapi di dalam dirinya ada tanda-tanda keingkaran. Maka perlu ditaukidkan. Contoh, jaa syaqiqun aridan rumhahu inna bani ammika fihim rimahu. Mahal syahidnya adalah inna bani ammika fihim rimahu. Pakai taukid inna. Ya, pakai taukid inna. Padahal mukhatabnya yaitu si syaqiq. Ya, berarti mutakalimnya si penyair, mukhatabnya namanya si syaqiq. Ya, nama orang namanya siapa? Syaqiq. Nah, si syaqiq ini dia tidak mengingkari bahwasanya lawannya, musuhnya Banu Ammi itu berarti siapa? Sepupu ya. Banu Ammi, anak paman. Sepupu berarti ya. Antara si syaqiq dengan sepupunya itu lagi Lagi perang. Orang kalau di medan perang
pasti bawa senjata kan? Oke. Si Syakik ini tidak mengingkari bahwa lawannya, musuhnya, yaitu sepupunya, ya, itu bawa pedang, bawa senjata, gitu ya. Tidak mengingkari itu. Tapi kalau ngelihat kelakuan si Syakik di medan perang, seakan-akan dia mengingkari bahwasanya si sepupunya ini tidak membawa pedang, tidak membawa apa? Tidak membawa senjata. Maka perlu kita taukidkan, inna bani ammika fihim rimahu. Syakik, sepupumu itu mereka gitu ya, punya rimah, punya senjata. Maghrib ya. Alhamdulillah. Makin maju. Oke, kita kondisional aja lah ya. Kita kondisional. Kalau hatam ilmu ma'ani hari ini kita hatamkan, tapi kalau misalkan masih banyak pertemuan selanjutnya berarti kita langsung juga masuk ke ilmu bayan. Tapi tadi itu menempatkan si Syakik yang dia tidak mengingkari bahwasanya sepupunya itu membawa senjata. Tapi seakan-akan kelakuan si Syakik ini tidak percaya bahwasanya sepupunya itu bawa senjata. Nah, maka perlu ditaukidkan. Orang yang tidak ingkar, ya, tapi karena dia ada tanda-tanda keingkaran, maka apa perlu ditaukidkan. Ja'a Syakikun aridon rumhahu, katanya si Syakik itu datang di medan perang, aridon rumhahu. Dia bawa pedangnya, dia bawa tombaknya atau bawa senjatanya itu aridon. Aridon itu wadian, artinya kan orang kalau di medan perang itu pasti dalam keadaan siap. Kuda-kuda. Tapi si Syakik ini kayak santai gitu. Bawa pedangnya itu gini gitu kan. Kayak orang lagi jalan. Seakan-akan dia mengingkari bahwasanya musuhnya itu punya pedang yang harus diwaspadai gitu. Ya. Maka di sini disampaikan ja'a Syakikun aridon rumahu inna bani ammika fihim rimahu. Ya kayak tadilah model misalkan. Teman kita ya dia mengetahui bahwa sholat itu wajib. Sholat itu fardu. Tapi karena kelakuannya itu seakan-akan dia mengingkari bahwa sholat itu wajib. Kita sampaikan inna, pakai inna, padahal dia tidak mengingkari sholat itu wajib. Inna sholah wajibun alal muslim. Pakai inna. Kenapa? Karena ada tanda-tanda keingkaran. Oh berarti kalau mukhatabnya itu tidak ingkar tapi ada alamat ingkar, maka boleh pakai taukid. Ya. Jadi keluar dari kebiasaan. Wa kaqaulika lisail al-mustaba'id husul al-faraji. Atau misalkan ucapan kita kepada orang yang dia ragu, ya, as-sa'il. Orang yang ragu, ya, orang yang ragu bahwa dia
akan mendapatkan solusi. Al-mustab'id husul al-faraji. Orang yang ragu atau menganggap bahwa dia tidak akan atau sulit mendapatkan solusi. Kemudian kita bilang innal faraja laqarib. Ingat, kalau mukhatabnya ragu, maka sunnah ibaratnya gitu ya, pakai taukid kan? Tapi di sini bukan sunnah lagi, dia pakai dua taukid. Inna sama lam taukid. Innal faraja laqarib. Jadi dia keluar dari apa? Keluar dari kebiasaan, aturan, kaidah yang sudah kita bahas di Adrubul Khobar. Kemudian wa tanzilul munkir aw syaki manzilatal khali idza kana ma'ahu minasyawahid ma idza ta'ammalahu zala inkaru. Menempatkan orang mukhatabnya mungkir nih, mukhatabnya ingkar atau ragu, tapi kita tempatkan seakan-akan dia orang yang polos, yang tidak ingkar atau tidak ragu. Ketika apa? Idza kana ma'ahu minasyawahid, jika ketika di kalam kita itu ada syawahid atau bukti-bukti, ma idza ta'ammalahu, kalau di apa? Dianalisa atau dipikirkan oleh si orang ini, si mukhatab ini, itu ya, zala inkaruhu, maka akan hilang keingkarannya atau keraguannya. Kaqauli kaliman yunkiru manfaatatib, misalkan kita bilang kepada orang yang dia ingkar terhadap manfaat ya ilmu kedokteran lah gitu ya. Misalkan ada di kampung banget gitu ya, yang dia masih percayanya sama klinik-klinik gitu ya. Ya pokoknya yang menyembuhkan misalkan dukun misalkan gitu. Nggak percaya sama ilmu kedokteran. Tapi kalau orang ini dikasih tahu ilmu kedokteran, obat ini begini, dokter itu begini, kalau dia pikirkan pasti akan hilang keingkaran dan keraguannya. Ya, misalkan kita sampaikan ke dia, at-tibbu nafi'un, tanpa apa? Tanpa pakai taukid. Ya, kenapa? Karena keingkarannya bisa hilang kalau kita kasih paham dia, gitu ya. Nah, misalkan di dalam ayat zalikal kitabul la raiba fi, enggak ada taukidnya. Padahal mukhatabnya orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Kenapa? Karena kalau orang-orang munafik, orang-orang musyrik ini mau menta'ammul ayat Al-Quran, pasti akan hilang keingkarannya, gitu ya. Seperti contoh lain juga, wa ilahukum ilahu wahid. Padahal mukhatabnya orang-orang kafir. Tapi kenapa kok nggak pakai inna ilahakum, misalkan lawahid, pakai taukid. Kenapa? Karena kalau mereka mau berta'ammul sedikit saja, bahwa pasti Allah itu Maha Esa. Wallahu a'lam bissawab. Nantilah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, khatamkan dan juga masuk langsung ke ilmu bayan dan masuk ke rukun-rukun tasbih. Nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya apakah kita dimajukan, karena kan makin maju maghribnya ya. Karena kalau udah masuk maghrib itu kayak gelisah gitu. Kayak beda aja gitu. Karena ya tentu perlu sholat maghrib dan lain sebagainya. Nanti kita lihat pertemuan selanjutnya apakah kita majukan pertemuannya atau nanti kita kondisional insyaallah. Nah, kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Syukran ala husni istima'ikum wa timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.